الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل صلاة تخرجنا بها من ظلمات الجهل والوهم وتكرمنا بها بنور العلم واليقين وتوضح لنا بها مشكلاتك تعرف على نعلم إنك أنت علام الغيوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبارك علومه وبدعوته. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان أسأله اتساع الفكر هو ما جاء به في السنة النبوية من الأحاديث الكثيرة في باب من أبواب من الأبواب. كان متسما بصفة الدينية ألا محرمة ويفترق اللغة في حرمته ونقل فعل وتصرف مدني في المعاملات يتصف بوجوب فكرة الحلال والحرام ويؤدي إلى تسليم أحكام المعاملات والتصريح أحدها دنيوي يبنى على ظاهر الفعل أو التصرف ولا على مخلوق بالأمر المستتر الرحيم في آخره. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam fikul Islami, syariat Islam, ahkam ya tata'allaqu baina al-ibad wa rabbih. Ada hukum-hukum yang berkaitan dan bergantungan dengan urusan kita manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita, urusan manusia, urusan orang hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala berhak memerintah mutlak atau melarang mutlak. Jadi kalau hukum-hukum manusia bagaimana dilihat kalau Allah Subhanahu wa taala sudah perintah, ya artinya sudah tidak ada jalan lagi untuk mengingkari. Aqimus shalah. Allah Ta'ala katakan apa dikerjakan sholat, ya, mesti sholat. Namun begitu, innallaha la ya'budu al-jahlin, bahwasanya Allah Ta'ala tidak mau disembah dengan kebodohan. Allah Subhanahu wa taala tidak mau disembah dengan kebodohan. Artinya mestilah mengikuti petunjuk-petunjuk ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebelum sholat, ngambil wudhunya bagaimana? Ngambil wudhunya bagaimana? Nah, sudah sholatnya bagaimana? Itu datanglah aturan-aturan yang paten. Aturannya sudah Pak? Sudah paten. Artinya nambahin bid'ah, ngurangin bid'ah. Karena datang aturannya sudah Pak? Sudah paten. Mau berubah apapun di dunia, tetap pelaksananya semacam itu adalah biqadril mustafa. Sebenarnya fisik kita dapat melakukan. Jadi aturannya adalah baku, aturan adalah tetap, namun pelaksanaannya biqadril mustafa. Sekedar kemampuan yang ada pada kita. Berapa banyak hampir di sekarang, hampir di semua masjid juga ada kursi buat sholat. Nah, seperti apa namanya? Ustaz ini kan, nah, dia sembahyangnya sudah begitu. Gitu. Artinya sini apa namanya? Pada dasarnya kan diri gitu kan. Tetapi tatkala memang sudah apa namanya dalam kondisi uzur, maka boleh semacam itu. Dan tidak rukuk dan tidak sujud. Ya rukunya seperti itu, sujudnya ya seperti begitu. Tapi apabila rukuk dan sujud tetap masuk di dalam aturan, cuma dia tidak mampu. Hal ini bukan apa namanya dengan tanpa contoh, sudah dicontoh ketika seseorang ketika Imam Ahmad bin Hanbal
radhiyallahu melihat seseorang sembahyang diri aja, kagak ruku, kagak sujud, orang gendut, orangnya kan, orang itu kalau putusan ya rajul, akan dia tahu kok enggak salat katanya, begini imam, saya tuh katanya apabila bulan bukan ruku baru sujud aja katanya udah takut, karena gue gedein perut katanya, apabila gerak dikit udah, kita takut aja kan, begitu kan. Betul gimana katanya saya pakai rokok, pakai sujud tapi kentut atau nggak usah apa namanya atau nggak rokok atau nggak usah rokok, nggak usah sujud. Imam Ahmad bin Hanbal berjalan aja ya katanya kalau begitu mau bagaimana katanya ya begitu cara sholatnya pada dasarnya tetap ada rukuk, tetap ada sujud dalam kondisi yang pelakunya kitanya dalam keadaan usul boleh tetapi tetap saja kalau masih kuat rukunya keluar Sami Allahu liman hamidah Allah tekan sedikit bahwa kalau sujudnya itu aturannya aturannya di samping itu ada aturan bacanya aturan bacaan mana yang apa namanya menjadi rukun ya, mana yang menjadi wajib, mana yang menjadi sunnah. Itu pada dasarnya mengajarkan itu semuanya adalah mudah. Maka secara syariat Islam mabniun ala lisri, aturan fikih, aturan ibadah dan lain sebagainya mabniun ala lisri. Pada dasarnya adalah gampang. Itu urusan gampang, tidak sulit. Itu yang paling agak ketat masalah urusan Innallaha la yaqbalu an jahli bahwasanya Allah SWT tidak mau disembah dengan kebodohan. Yang pertama adalah urusan ubudiyah, urusan ibadah sholat. Ada ubudiyah ya, setahun sekali, sebulan puasa, gitu kan. Definisi awalnya adalah tarkul akli jami'an nahar. Pokoknya yang penting malamnya niat mulai subuh gitu kan, mulai sebelum subuh sampai maghrib nggak makan, udah rapihnya bagaimana kan itu intinya semacam itu. Jadi nggak terlalu berat, itu pun masih banyak sekali kemudahan masih banyak kemudahan dalam arti apa? Waduh saya kerjanya berat banget, panas kerja di atas gitu kan, ya nggak apa-apa masa, nggak apa-apa tetap dengan niat asal kalau ada waktunya nanti dalam perjalanan 1 tahun, apakah itu cash gitu 1 bulan ataupun dalam sebulan 2 kali, sebulan 2 kali, sebulan nggak ada masalah. Jadi nggak ketat gitu. Dan kalau memang kita ada kerjaan yang berat atau harus tiap hari dari sini ke Cikampek naik motor itu kan berat kan, berat maka boleh dia tidak puasa, artinya ringan, urusannya ringan. Terus yang kemudian haji, haji ya ada panggilan, ada rezeki yang pergi haji nggak dituntut, dituntut. Cuman pekerjaannya ya sudah baku, walaupun tempatnya sudah berubah, namun pelaksanaan hajinya sesuai usulan di manasik aku. Ambillah dari itu ajaran-ajaran tentang bagaimana melaksanakan ibadah haji. Tidak ditambah, walaupun tempatnya berubah dan lain sebagainya, tetap saja pelaksanaannya ya begitu. Niat, itu kan, pakai ihram, niat. Kalau kita umrah, kita ke Mekah, tawaf, sa'i, sudah beres kan itu. Haji, begitu pula setelah Arafah, tawaf, sa'i, gunting atau Arafah, Dzulhijjah, Mina, lontar, gunting, gitu kan, kembali ke Mekah. Artinya begitu-begitu juga. Artinya ilmunya sangat gampang, ngikutin aja udah beres. Ngikutin orang-orang yang lebih tahu. Gitu kan, Ustaz lebih tahu begini, oh ya sudah laksanakan. Itu semuanya gampang, nggak ada yang susah, nggak ada yang sulit. Itu di dalam bima ya ta'alam,
bainal ibadi wa rabbih, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingat, innallaha la yaqbalu jahlin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mau disembah dengan kebodohan. Itu baru kajiannya agak lama. Begitu, kita mesti tahu betul bahwasanya begitu Allahu Akbar yang kita hadapin siapa. Nah, itu agak sedikit berat. Allah yang kita hadapin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah? Nah, itu baru kajian. Ini ada bagaimana dia namanya kajian tauhid. Kajian tauhid. Al-Imam Hasan Ibn Ali Inama arada as-salat isfarra wajhu. Ketika mau habis ambil wudu aja, begitu ambil wudu, kelihatan banyak pucat kuning warnanya. Mali arab bahakisa. Kenapa Pak? Katanya saya lihat bapaknya apabila ambil wudu mau sembahyang kelihatan kuning. Apa dijawabnya? Baina yadiman aku, saudara. Setelah ini saya akan menghadap siapa? Ketika udah wudu, udah siap pakai baju, udah apa? Ingin sholat, menghadap siapa? Coba aja. Artinya akan menghadap Allah. Dan di sini otomatis yang agak berat. Kenapa? Kita di dalam sholat malah sungguh segala hal-hal apa namanya yang brengsek keingetan. Sholat apa namanya bukan hudurukaan ghaibin, gitu kan ya. Jadi sholat ini bukan apa namanya kita malah lenyap, malah lenyap pada mikirin kita sholat. Bahkan apa namanya begitu Allah Akbar, ingatan utang, ingatan apa. Kenapa? Allah Ta'ala tidak hadir di situ. Sholat kita, jasad kita di sejadah, namun hati kita di pasar. Masih begitu nggak kira-kira? Kita sholat di sejadah, tapi hati kita masih ada di pasar. Mengembalikannya untuk sampai tetap di situ selama beberapa menit, itu berat banget. Maka ketika Allah biar masuk, kalau dia memancar itu, kalau dia radio itu biar masuk dulu. Jangan Allah, belum masuk tau. Belum masuk, kita aja belajar kalau radio baterainya udah soal. Belum masuk Allah, biar masuk dulu. Baru. Gitu. Kenapa permasalahan ini? Itu intinya. Maka apa namanya lebih banyak ilmunya, lebih berat, lebih berat permasalahan ibadah. Itu kan sholli bainaka wa tusalli. Beberapa kali Nabi kita memberikan teguran kepada orang yang sholat tapi belum sholat, kamu belum sholat. Namanya al-musiku sholatuhu, yang sholatnya masih rusak. Itu kan. Maka untuk itu pelajaran masalah tetap aja masalah ubudiyah tetap terus harus disampaikan agar kita na'budu rabbana an bayyinah. Kita menghamba, kita sholat, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala udah jelas masalahnya. Udah jelas masalahnya. Belum lagi masalah-masalah khilafiyah yang terjadi di antara a'imah yang notabene bagi orang awam itu tidak dipentingkan. Yang penting kita lihat contoh kepada orang yang memberikan ajaran kepada kita. Ala kulli muslimin lam yablugh darajatan nazar fi adillatil ahkam al-far'iyyah. Nah, ala kulli muslimin alladhi lam yablugh darajatan nazar fil ahkam al-far'iyyah ay yattabi'a imaman min a'immatil din wa yahsul bihi ma'adha al-ittiba' ay yata'arraf 'ala allati bihi mastata' wa yataqabbal kull risalah masuk bil dalil atasah innahu sidqun wa arsalu wa kifayatuh ويستقبل الأقصى العلمي إن كان من أهل العلم حتى يبلغ درجة النظر. Bagi kita secara umum kita cukup melihat kepada orang yang mumpuni di dalam ilmunya, bagaimana ibadatnya, itu bisa kita contoh sudah.
Tetapi dalam kondisi kamalus sihat, dalam kondisi kamalus sihat. Jangan Bapak nyontok saya ketika itu maaf, ketika itu saya udah payah. Itu kiai itu semuanya begitu enggak, kiai lu pinggangnya udah rusak, nggak boleh dicontoh, itu udah. Yang begitu kagak boleh dicontoh, yang masih seger, pedusat nias, kan masih remaja ada maka itu bisa dicontoh. Nah kalau ini, itu kok kiai semuanya begitu, dia kan kiai, dia tahu lu enggak, kiai lu pinggangnya udah sakit, paham nggak? Nah iya begitu, nggak boleh dicontoh udah. Maka nggak setiap perilaku kiai contoh, kiai punya 4, gue kawin lagi 4, jangan lu aja, paham saudara? Begitu, maka ala kulli muslimin lam yablugh darajatan nazar fi adillatil ahkamil fari'iyyah tabi imaman, mengikuti orang yang ilmunya mumpuni wajib ya sudah ikutin. Gitu. Tetapi mesti lihat kondisi yang lihat dulu ustadznya ada kiainya kondisi sehat banget atau enggak, begitu kan? Jangan nanti Allah saya sebayang di imamnya udah tua banget, masya Allah Robbi, baca fatihahnya aja ada berapa menit? Alhamdulillah ya Rabbil alamin, bener gak kita? Lo mohon lagi. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Kita biasa, maka biasa impiannya itu untuk aki-aki, jadi disuruh yang muda apa yang gagahan kan gitu ya. Itu artinya kesadaran individu. Itu bukan Islam yang salah, itu kesadaran individu yang sudah nggak ada. Gitu. Maka tatkala kita sudah mulai sakit pinggang ada ustadz yang muda nih, ustadz yang muda yang imam, jangan masih dia aja, yang udah pinggangnya udah mau tes, yang pinggangnya udah mau protes, itulah. Kulli muslimin lam yablugh darajatan nazar fi adillatil ahkamil fari'iyyah tabi imaman fi fatih wa yahsib bihi. Maka walaupun demikian tetap saja harus kita memperbaiki cara kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu apalagi saudara kita sudah terlalu jauh masanya. Orang-orang di zaman Imam Syafi'i saja, artinya kan baru 150 tahun, artinya masih hangat dari zaman Nabi. Sudah banyak yang cara wudhunya ngawur gitu, cara sembahyangnya juga ngawur gitu kan. Nah, maka tetaplah urusan kemudian ini tetap terus dikaji, terus bagaimana wudhu yang bagus, bagaimana sholat yang bagus, bagaimana rukuk yang bagus, bagaimana sujud yang bagus, agar ibadat kita akhir daripada umur kita dalam segi ibadat yang sudah cakep, kita punya ibadat. Ya. Kemudian wasani ahkam ukhrawi, hukum-hukum akhirat. Ibn al-haqiqat as-salwaqi karena khafiyatan dan akhirat, hukum akhirat. Hukum akhirat yang datang beritanya begitu ya sudah, yang datang beritanya begitu ya sudah, karena namanya al-amir al-mutlaq huwa Allah azza wa jalla. Artinya yang meletakkan secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Berjaya dia bagus, dapat pahala, enggak ya, ancamannya bukan dari RT, bukan dari RW, ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ahkam bima yata'allaq bainal ibad. Jadi yang rada rumit, hukum-hukum yang menyangkut masalah antara kita dengan kita, antara manusia dengan manusia. Tidak masalah dagang, masalah bertetangga, masalah batian. Jangan kita berantem sama tetangga gara-gara air masuk rumah kita dari hujan. Air karakternya adalah lari kepada tempat yang lebih rendah. Dia masuk ke rumah kita tuh, air dulu katanya hujan dulu, katanya turun sini, ya nggak boleh. Itu kan, Bogor belum pernah ngirimin air banjir, lihat air yang mengirim ke Jakarta, mau ke sekolah di mana tuh? Ada ke Jakarta, kita nyalain masyarakat Bogor tuh.
banjir apa tuh, kiriman katanya. Enggak, ada ketentuannya. Bangun rumah apa itu baru begitu berat gitu. Tapi ada yang lebih berat lagi. Ya, kita pun nikah ini asli 5 bidang ya. Artinya hukum-hukum yang menyangkut masalah, bukan masalah nikah doang kan, bukan masalah nikah doang. Artinya hukum-hukum yang berkait di situ. Iya, udah kalau sudah jadi, walaupun kata Ustaz nikahnya nikah siri. Namun kita begitu habis nikah pada 2-3 bulan kita yang mati, kita meninggal. Setelah itu bini kita kira-kira kita banyak mobil 3, kontrakan 11, misalnya, lah itu tetap dapat warisan, warisan dalam hukum syara, nggak boleh. Buku ada bukunya katanya. Itu sih nggak punya aturan KUA, tapi kalau aturan agama, walaupun nggak ada surat nikah juga bini yang kedua, bini ketiga tetap dapat apa tuh? Warisan. Ini kadang-kadang itu dasar di menikahnya serakah itu mah. Karena dalam syariat mah nggak begitu. Dalam syariat mah kalau sudah mobil itu saya terima nggak ada bedanya 4 bini kita, nggak ada bedanya dalam hukum agama. Dalam hukum agama nggak ada bedanya. Dari negara makanya apa? Makanya konsekuensinya masih begitu. Maka nggak boleh terlalu gelap kalau kawin. Maksudnya sama-sama segala tahu, enggak semuanya anak mesti tahu. Betul-betul gua kita mati di sana, udah di mana? Bukan bini anak, bukan bini resmi. Bini resmi bukan baru zina, enak aja. Sedia, paham bukan SD? Jadi Ustaz biar pro ya gitu pulang. Enggak, soalnya kan dia sama saya. Begitu, itu yang mesti kita pahami. Udah begitu. Ketika kita kait konsekuensinya, ya, ini perempuan anak siapa? Mesti jelas anak siapa? Lalu bapaknya ada 2 mengaku anak saya. Dalam hal ini mesti tes DNA, wajib hukumnya tes DNA untuk memastikan anak siapa ini. Dia berkuat dari Islam barang. Itu masalah wali. Dia ngaku orang Quraisy misalnya dikatakan enggak tes DNA. Bener enggak Quraisy ini? Kan begitu. Itu masalah hukum. Jangan boleh ya, apalagi lagi sekarang masalah-masalah yang lagi viral kan. Haram dari mana? Ngambil hukum dari mana udah haram aja. Ada yang wajib. Ketika dia ngotot, saya memang dari Quraisy. Itu kan, atas dia Quraisy bukan Yahudi kan gitu. Jadi permasalahan yang rada berat nih urusannya seperti itu. Bukan urusan ibadah, bukan urusan apa, tapi urusan dia ta'alam. Bainal ibad antara manusia dari perempuan kita dengan ini. Sangat perlu dalam majelis ini saya buka wawasan untuk bisa kita menjalankan syariat ini secara kafah dengan kata Al-Quran berbulu istilmika masuk ke dalam Islam dengan secara total. Ini terus bukan sekedar rukuk sujud. Islam itu bukan rukuk sujud, tetapi samilun Nawahi al-Hayat. Islam ini adalah satu ajaran yang mencakup segala aspek kehidupan dari